Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak menangis. Oke. Sekarang kita absensi dulu ya. Oke. Aksan Arjunapi. Sakit ya? Oke. Alifiana. Saiful Ramadan. Widian Pamadanur. Sekarang kita belajar tentang seni patung. Sebelumnya ada yang tahu seni patung itu apa? Saya. Oke, Danu, gimana? Seni merupakan karya tiga dimensi yang karyanya dibuat oleh manusia, bisa menyerupai manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, benar. Jadi seni patung itu seni tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi, bisa dari atas, bawah, kanan, kiri gitu. Jadi bisa dilihat kan. Beda dengan seni lukis. Kalau seni lukis dua dimensi, hanya bisa dilihat dari tempat depan saja. Lihat patung dari mana gitu? Nah, candi. Ya terus patung apa lagi? Depan rumah. Ada. Ya, contohnya tuh patung Bugis ini dari suku Asmat. Terus ada patung Buddha dari Borobudur. Biasa digunakan bisa dalam tradisional ataupun modern. Nah, kalau tradisional itu biasanya patung dipakai untuk pemujaan kepada dewa. Jadi dari agama tertentu kan, ada yang puja dewa. Nah, untuk modern tuh biasanya seniman mengekspresikan diri dia ke karyanya gitu. Jadi kalau misalnya diri dia tuh lagi sedih atau lagi marah, pembuatannya ada tiga macam. Ada fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Coraknya tuh ada tiga corak. Ada imitatif, yaitu biasanya disebut dengan realis atau representatif. Terus ada reformatif sama non-figuratif. Nah, kalau yang imitatif itu namanya kan realis nih, berarti menyerupai itu sama banget gitu. Contohnya tuh kayak manusia, hewan, tumbuhan, jadi sama persis gitu. Nah, kalau yang reformatif itu tuh masih sama, tapi udah dirubah. Contohnya kayak manusia, kepalanya besar, atau tangannya besar, jadi udah nggak sesuai dengan yang bentuk aslinya. Nah, kalau yang non-figuratif itu abstrak. Kenapa abstrak? Karena karyanya tuh sudah tidak bisa dilihat, sudah tidak berbentuk. Nah, contohnya ini corak imitatif. Ini kelihatan ya coraknya bentuk apa? Rusa. Rusa kelihatan ya, rusa. Berarti imitatif. Terus informatif, gambar apa nih? Kelihatan nggak? Kuda. Nah, kuda. Ya, itu udah diubah ya, bentuknya udah agak beda kan. Nah, kalau non figuratif nih abstrak. Berarti nggak kelihatan ya ini. Nah, buat patung juga harus tahu alat dan bahannya. Ada yang tahu sebelumnya alat dan bahan untuk membuat patung? Kusir. Ya, bukit. Terus alat pahat. Di alatnya nih. Nah, yang tadi disebutin ya sama Ana bukit. Nah, bukit itu kayak gitu. Contohnya tuh. Nah, si bukit tuh ada dua. Ada yang kaku atas bawah, terus ada yang ada kawatnya. Kalau yang kawatnya tuh itu untuk mengurangi volume. Jadi nanti caranya tuh diserap bawah gitu untuk mengurangi si panahnya itu. Nah, terus kalau yang kayu itu tuh biasanya dibuat untuk lekukan. Jadi misalnya di daerah hidung. Nah, daerah hidung kan sulit ya kalau misalnya hidungnya nggak lancip atau gimana. Nah, pakai itu. Nah, kalau yang meja putar nih, pernah lihat nggak meja putar? Nah, caranya gimana? Meja putar, tahu nggak? Diputar. Biasanya pakai tangan lihat ya kalau meja putar tuh. Jadi diputar, biasanya pakai air putar gitu. Jadi dia seimbang kan. Nah, kalau pahat biasanya digunakan untuk bahan apa? Kayu, iya kayu. Terus kalau
alisin, lilin, atau sabun. Nah, kalau sedang, baca. Baru lagi sema. Oh iya, ini sengon ya. Bahan kelas tuh contohnya apa? Satu. Betul. Terus, Angkurin. ya. Terus cor, Kayu angkurin. Semen. semen. Nah, tekniknya tadi ya, teknik pahat ya untuk kayu. Ini contoh targetnya. Ini butir. Nah, yang mengurangi volume itu, yang dikurangi dengan pakai alat butirnya itu contohnya. Terus teknik cor. Nah, jadi harus punya cetakannya dulu. Terus kan ada lubang tuh, nanti si adonannya itu dituangkan di dalam itu gipsnya tuh. Terus teknik assembly. Nah, ini tuh biasanya ini kelihatan nggak gambarnya? Pakai apa? Nah, bentuknya Kawat. kawat, bisa kawat. Terus besi ya, logam. Jadi ditumpuk-tumpuk bisa menjadi karya seni nih. Bentuk apa nih? Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, buka bukunya. Mau kasih soal dulu ya. Oke, buka. Jadi hasil kemarin dilupa. Oke. Karena kita sedang menjawab soal dan mendengarkan materi, Bang mau nanya nih, tadi kan ada 3 corak, apa aja tuh? Ingat nggak? Figuratif, ya. Non figuratif sama portratif. Kalau imitatif apa? Realis. Realis. Contohnya? Patung. Terus manusia, ya manusia, hewan, tumbuhan. Terus kalau deformatif, contohnya apa? Sedang berubah, ya sedang berubah ya. Terus kalau non figuratif, tidak abstrak, yang tidak berbentuk. Oke. Karena udah pada paham, ya pembelajaran dari Mbak. Semoga materi yang sudah Mbak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Ya. Mohon maaf juga apabila Mbak ada salah kata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.